Dan pemirsa, untuk membahas terkait ledakan bom di 3 tempat ibadah di Surabaya, Jawa Timur, sudah hadir di studio mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013, Bapak Sulaiman Ponto. Selamat malam, Pak Sulaiman. Selamat malam. Ya, tadi kita sempat berbincang sebelum special report ini. Saya secara pribadi kaget dan terkejut dengan 3 ledakan di gereja Surabaya ini. Tapi Anda mengatakan ini seharusnya adalah memang sesuatu yang sepertinya akan terjadi. Anda melihatnya bagaimana nih? Oke, begini. Jadi ya pertama-tama saya ikut berduka cita ya atas korban-korban yang terjadi. Jadi yang terjadi hari ini bagi saya ya, nggak tahu bagi orang lain. Itu sepertinya memang hanya tunggu waktu saja. Karena sejak tahun 2000, kita harus melihat bom Natal tahun 2000. Kemudian 2 tahun lalu, 2016, ada 3 bom terhadap 3 gereja. Ini dalam 2 tahun lagi? Ada 2018, lagi? tepatnya 2016, 18 hari ini. Ada lagi. Artinya apa? Tahun 2016 ketika bom 3 gereja itu muncul, saya sudah buat tulisan saat itu. Kita harus mereview tentang BNPT. Baik. Kenapa? Apa yang direview itu, Pak? Setelah 2010, semua kalau kita mundur ya, tahun 2000 belum ada BNPT. Masalah teroris itu dilaksanakan waktu itu kami dari BAIS, kemudian kerjasama dengan Angkatan Darat, lewat waktu itu ada yang namanya counter teroris, counter teroris. Dengan BIN saat itu lewat JATD, Joint Analysis Team Dis. Bertiga kita ini bahu-membahu untuk waktu itu Ashari ya. Bagaimana kita bekerja untuk mencari. Ya. Nah, sampai tahun 2012 dibuatlah BNPT kan. 2010 pada saat itu BNPT lahir. Sejak lahir BNPT, maka apa yang kita laksanakan untuk teroris itu semua diserahkan ke BNPT tersebut. Tahun 2012 BNPT ditingkatkan menjadi setingkat menteri. Oke. Nah, sehingga sejak saat itu semua permasalahan teroris itu adalah tanggung jawab penuh BNPT. Baik. Nah, ini yang kita harus luruskan. Setelah ini lurus, baru kita lihat apa yang sudah dilaksanakan oleh BNPT di dalam mengatasi terorisme ini. Ketika tahun 2013, saya masih menjabat. Datanglah namanya seorang Sidney Jones. Oke. Ya, datang kemudian dia memberi selamat kepada saya. Selamat bagaimana Indonesia telah berhasil melaksanakan program deradikalisasi. Saya bilang sama dia, mohon maaf, saya tidak sependapat dengan Anda. Karena tampaknya belum ke arah sana. Karena program deradikalisasi ini, bagi saya, deradikalisasi ini tidak pas. Tapi menurut beliau, pas. Saya bilang tidak. Mengapa? Karena kalau kita bicara deradikalisasi, berarti ada yang radikal, ada yang tidak. Betul. Ya kan? Jadi start awal saja sudah Bapak salah, saya yang benar. Bagaimana kita bisa bicara yang benar? Dan Anda melihat ini radikalisasi yang ada di Indonesia khususnya sampai saat ini apakah memang belum ada pengurangan atau mungkin sampai saat ini? Ini permasalahannya. Ketika kita bicara itu antara radikal dan tidak, kita kan tidak tahu kenapa dia menjadi radikal. Betul. Radikal itu apa? Sebenarnya bagi saya saat itu dia tanya apa? Bagi saya kita hanya terjadi perbedaan pendapat yang tajam terhadap suatu masalah. Jadi tidak ada siapa yang radikal, siapa yang tidak radikal. Terus bagaimana? Kita selesaikanlah ini dengan harus ada persamaan pendapat lebih dahulu kan? Bukan berbicara radikal atau tidak. Nah, ketika orang sudah dicap radikal itu pasti dia marah. Nah, tahun 2016 di situ BNPT sudah menulis bahwa program utama BNPT adalah deradikalisasi. Program utama. Nah, sehingga kalau sekarang gagal, artinya apa? Deradikalisasi kalau 2016, tahun 2018 ini sudah berkurang. Ternyata masih ada lagi. Artinya ini gagal. Deradikalisasi tadi yang seharusnya tidak ada, malah sebenarnya ini nyatanya hari ini ada kan? Baik. Nah,
Sekarang begini lihat. Kenapa saat itu saya sudah tulis bahwa ini akan gagal? Begini, seorang itu yang ditakuti ini apa sih? Dia berpikiran radikal atau dia memegang sebuah bom? Kalau kita berbicara teroris. Bagi saya, Bapak yang waras pegang bom, Pasti takut. itu lebih saya takuti daripada seorang yang berpikiran radikal tapi tidak memiliki apa-apa. Ini dulu yang harus kita selesaikan. Yang mana sih? Nah, kalau kita berbicara berpikiran radikal, ya sudah, kalau hanya pikiran radikal, silakan. Yang menyelesaikan itu ada orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Baik. Anda sepertinya juga dengan kata lain ingin mengatakan sebaiknya atau seharusnya ini memang bagaimana pemerintah menghadapi radikalisme ini yang sekarang sedang kita hadapi untuk saat ini. Bukan hanya sekedar ya kita yang takutkan adalah ancaman teror-teror bom seperti ini. Ya jelas namanya teror itu ketika terjadi bom, itu kalau kita pakai melihat dari sisi ilmu gunung es, itu cuma hanya sepertiga itu. Tapi 2/3 itu ada di bawah permukaan. Berarti kalau ini 3 bom saja, di bawah ini berapa banyak ini? Masih banyak ya kaum-kaum radikal Ya, banyak sekali di bawah ini. Ini hanya muncul sedikit yang di permukaan. Nah, artinya apa? Pencegahan supaya tidak terjadi itu gagal, sudah. Yang lebih baik seharusnya bagaimana Sudah untuk gagal. menjangkau radikalisme tadi sebenarnya. Nah, sekarang kita harus melihat bagaimana ya, kita bicara sekarang yang kita akan hilangkan radikal atau teror. Teror apa? Teror itu adalah perbuatan membuat orang rasa takut dengan bom, kan? Nah, kita harus pisahkan dulu. Baik. Nah, Anda melihat ini kelompok-kelompok radikalisme ini yang sebenarnya memang menjadi kekhawatiran kita. Sebaiknya pemerintah untuk menghadapi ini bagaimana ini? Nah, itu yang saya bilang tadi, kita harus samakan dulu. Berpikiran radikal itu adalah hak setiap orang. Berpikiran loh. Tapi yang dilarang itu kalau kita memegang bom. Siapa yang melarang orang berpikiran radikal? Pemikiran radikal seperti apa yang seharusnya yang memang harusnya memang silakan aja di dalam apa aja kita berpikiran radikal itu kan bebas-bebas saja. Kalau tidak, namanya sesuatu Einstein itu justru berpikiran radikal, dia bisa menghasilkan sesuatu itu. selama dia tidak pegang bom. Kalau kita berbicara teroris, teroris itu adalah pekerjaan yang membuat rasa takut orang dengan melaksanakan pembunuhan, kan? Lah kalau dia berpikir radikal itu tidak membawa bom, salahnya di mana? Nah, ini dulu yang harus dipisah. Jangan tiba-tiba semua berpikiran radikal salah. Ya marahlah. Yang dimarah itu adalah orang-orang yang memegang bom. Tapi kelompok yang saat ini mungkin seperti yang tadi pernyataan sudah kita dengar juga, dugaan mungkin kelompok JAD di balik ini, dan Anda melihat adalah ya kita mengatakan kelompok JAD ini adalah kelompok radikalisme tadi yang akhirnya membawa petaka seperti sekarang ini. Jadi begini, kenapa JAD ini bisa bersatu? Kan itu pertanyaannya. Mereka bisa bersatu, itu namanya kalau dalam ilmu alam ada yang namanya cohesion force, daya pemersatu. Daya pemersatu yang paling kuat apa itu? Daya pemersatu macam-macam. Ada, kita sama-sama bisa kuat karena satu daerah. Satu pemikiran. Pemikiran. Pemikiran tentang apa? Ya, dulu kita mungkin pemain band. Baik. Bisa satu. Tapi cohesion force yang terkuat itu adalah agama. Tuh. Nah, untuk meruntuhkan suatu organisasi yang cohesion force-nya kuat, itu apa? Kita hancurkan cohesion force-nya, kan? Nah, kalau saat itu ternyata dia menggunakan agama sebagai cohesion force, artinya apa? Kita menghadap agama itu sendiri, menghasilkan masalah baru.